Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bendahara instansi pemerintah. Semoga kabarnya baik semua pada pagi hari ini ya. Saat ini sudah bergabung total ada 18 orang ya. Dan yang mengaktifkan kameranya hanya beberapa, ya nggak apa-apa. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimak paparan yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi untuk 2 PMK, PMK 58 dan PMK 59. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan akan menyampaikan 2 materi ya, yang mana kami rasa materi ini sangat berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu ya selaku bendahara pemerintah. Yang pertama adalah materi berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022, yaitu tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, tentunya Bapak Ibu, PMK 58 ini merupakan hal yang baru untuk Bapak Ibu sekalian, dan ini tentunya akan berlaku efektif 1 Mei 2022. Kemudian materi yang kedua adalah PMK 59 ya, mengenai perubahan atas PMK 231 tahun 2019. Jadi PMK 59 ini merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya, yaitu PMK 231 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, di PMK 59 ini nanti tentunya banyak hal baru yang akan Bapak Ibu hadapi ya. Dan ini sama dengan PMK 58, yaitu berlaku efektif 1 Mei 2022. Ya. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu bendahara pemerintah untuk dapat menyimak paparan materi pada pagi hari ini agar nanti ke depannya tidak banyak kendala yang dihadapi. Ya, kepada Bapak Ibu, selamat mengikuti paparan pada pagi hari ini. Untuk paparan yang pertama akan yaitu materi PMK 58 yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Victora. Ya, kemudian PMK 59 akan saya sampaikan sendiri nanti ya. Tentunya materinya cukup banyak ya. Jadi kepada Bapak Ibu kami harapkan untuk mempersiapkan diri. Tentunya harus sudah sarapan. Kalau sambil ngopi boleh, nggak apa-apa. Nanti untuk materinya sendiri akan kami share di akhir acara ya, ada di akhir kegiatan seperti itu. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan kepada Bapak Andi Victora untuk menyampaikan paparan materi PMK 58. Kepada Bapak Andi Victora, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dasir. Tes, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas ya, baik. Baik, sebelum saya mulai, saya bisa minta tolong kepada teman-teman peserta dihidupkan sebentar saja kameranya, karena mau diambil screenshotnya oleh kita untuk kebutuhan administrasi pelaporan kita. Jadi, saya minta tolong ya, sebentar saja. Kalau itu dimatikan lagi, nggak apa-apa. Ya. Baik, kita bantu teman-teman sebentar saja. Sudah Pak Adi? Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman atas sekalian. Oke, kita
kita mulai ya. Apakah di layar teman-teman kalian, di layar bapak-bapak ibu semua sudah terlihat ya share materi saya ya. Baik, kita mulai ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan PMK 58 tahun 2022. Ini PMK baru dan akan berlakunya di 1 Mei tadi ya. Berlakunya 1 Mei tadi. Jadi tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoraan, atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Oke. Baik. Nah, ini pokok pengaturannya. Pertama, penunjukan pihak lain sebagai pemungut. Jadi pihak lain itu ada 2, retail daring sama marketplace pengadaan. Kemudian kewajiban yang dikeluhkan, jadi pihak lain itu yang retail daring pengadaan sama marketplace pengadaan ini wajib PKT. Kemudian tata cara pemungutan penyetorannya, besar pemungutannya, apa-apa yang dipungutnya, terus dokumennya, kemudian pelaporannya. Jadi ini yang hal-hal yang diatur di PMK ini. Baik, kita coba ungkap secara singkat satu-satu ya. Pertama itu definisi. Nah, jadi di sini pihak lain adalah marketplace pengadaan atau retail dari pengadaan. Nah, kalau kita bicara dengan pihak lain, pada kesempatan ini kita bicara pihak lain, itu ada 2 inilah, marketplace pengadaan atau retail dari pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan dan seterusnya ya. Nah, jadi intinya marketplace pengadaan dan retail dari pengadaan. Apa itu marketplace pengadaan? Disebut marketplace pengadaan adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik PMSE ya, yang digunakan sebagai wadah bagi rekanan untuk menawarkan barang atau jasa kepada instansi pemerintahan. Nah, jadi marketplace ini wadah. Nah, bedanya dengan retail dari pengadaan, itu disebut retail dari pengadaan adalah penyelenggara pengadaan melalui sistem elektronik yang memiliki sarana pengadaan melalui sistem elektronik yang digunakan sendiri. Nah, jadi marketplace itu dia menyediakan wadah, sedangkan retail daring itu dia pakai sendiri. Situs pengadaannya itu dia pakai sendiri untuk menawarkan barang. Jadi dia langsung menawarkan di situs dia tersendiri. Kemudian sistem informasi pengadaan pemerintah yang selanjutnya disebut sistem informasi pengadaan adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan memfasilitasi barang dan jasa instansi pemerintah melalui penyelenggara pengadaan melalui sistem ini. Sistemnya ya, bisa dilihat. Nah, rekanan adalah pengusaha yang menyediakan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan. Nah, jadi rekanan di sini orang-orang yang mengadakan, yang jual melalui sistem informasi pengadaan. Jadi pada intinya terikat sistemnya secara elektronik, dan pihak lainnya itu ada 2 ini, marketplace pengadaan sama retail. Marketplace itu dia menyediakan wadah, orang boleh menawarkan barang, sedangkan retail daring dia pakai sendiri. Oke, itu yang sering nanti kita sebut-sebut istilah-istilah ini ya di penjelasan ini. Oke, kemudian ruang lingkup. Ruang lingkupnya pertama, transaksi pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Contohnya toko daring, cipla, dan sebagainya. Jadi kalau kita beli melalui sistem informasi pengadaan elektronik, ya, itu satu ruang lingkupnya. Kemudian ruang lingkup yang lain, transaksi pengadaan difasilitasi oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE berupa marketplace atau retail daring. Nah, ini tadi. Jadi kan kadang kan kita beli pakai ciplah kan, kadang kita pakai
retail daring atau marketplace itu ruang lingkupnya juga. Kemudian yang ketiga, pembayaran yang dilakukan menggunakan uang persediaan melalui marketplace. Nah, marketplace lagi kan, marketplace atau retail daring. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang pihak lain ya, dua ini ya, pihak lain itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini subjeknya. Jadi, pertama marketplace dan retail daring. Nah, ini disebut pihak lain. Nah, ini, dua ini, itu wajib PKP. Aturan ini mewajibkan mereka PKP. Nah, kemudian dia ditunjuk sebagai pemungut PPh dan PPN. Atas pengadaan barang dan hasil jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Baik. Nah, satu subjeknya ini. Kemudian subjek kedua pemerintah, rekanan pemerintahnya yang jual. Nah, itu merupakan pengusaha. Nah, ini ada yang PKP, ada yang enggak. Nah, bedanya di situ. Jadi wajib PKP memang, tapi ada yang misalnya omsetnya di bawah 4,8, di antara ini ada juga yang enggak. Jadi rekanan ini mesti pilih-pilih. Jadi ada yang tidak PKP sesuai dengan ketetapan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya di marketplace, kalau kita pilih penjual, nah di antara itu ada yang tidak PKP. Jadi harus dikonfirmasi dulu. Tapi kalau retail daring, karena dia pakai sendiri, dan dia adalah ditunjuk sebagai pihak lain, sebagai pemungut, pasti PKP. Jadi kalau misalnya kita beli situs-situs identik ya, kayak merek tertentu itu, pasti PKP. Nah, yang melakukan penyerahan barang atau jasa melalui SIPP tadi, nah, merchant-nya yang terdaftar pada marketplace atau retail daring. Yang ini yang perlu dicatat. Jadi tidak semua yang ada di marketplace itu PKP. Oke, baik. Nanti efeknya nanti dia tidak bisa mengut PPN. Oke, nah yang ketiga, nah terkait dengan Bapak Ibu sekalian, instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah merupakan sistem pengadaan terdiri atas instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Jadi semua instansi pemerintah bertindak sebagai pembeli. Nah, di kesempatan ini mungkin ruang lingkupnya saya akan batasi ke yang nomor 3 ini. Jadi terkaitnya aturan ini dengan instansi pemerintah apa saja. Jadi kalau misalnya saya jelasin juga terkait yang apa itu marketplace-nya kewajibannya, jadi kayaknya lebih lebar. Jadi saya akan lebih khususkan ke instansi pemerintahnya. Baik, selanjutnya, oke, objek yang dipungut. Nah, jadi di sebelumnya kita jelasin bahwa pihak lain ini ditunjuk sebagai pemungut dalam aturan ini. Nah, apa yang dipungutnya? Itu PPh dan PPN. Nah, satu PPN-nya penyerahan PKP atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah melalui pihak lain. Nah, jadi kalau melalui pihak lain, yang mengut PPN-nya itu pihak lain, bukan bendahara lagi. Nah, tarifnya sesuai dengan tarif PPN sekarang ya, 11% dari seluruh penyerahan dalam invoice, tidak termasuk PPN. Nanti kita jelasin ya contohnya ya. Oke. Kedua adalah PPh pasal 22. Nah, ini ada perluasan nih. Jadi PPh pasal 22 berbeda dengan PP pasal 22 yang dipungut oleh bendahara ya. Jadi kalau bendahara kalau mengut pasal 22 ya pembelian barang ya. Nah, tapi untuk marketplace dia semuanya, tidak hanya penyerahan barang, tapi diperluas lagi jasa dan sewa harta lainnya. Tapi yang mengut adalah pihak lain. Oke, jadi ada dua, PPN sama pasal 22. Sama satu lagi PPNBM. PPNBM juga tidak muncul ya di sini. Dan yang nyetornya itu pihak lain. Oke, pihak lain tadi ada dua ya. Yang di atas tadi ya. Kita ingat ya. Nih, marketplace sama retail ya. Nah, jadi yang nyetornya sama yang ngelapornya juga pihak lain. Oke. Nah, jadi ini patut nih apa dicoba nih karena dengan penjelasan pertama ini aja, aduh, bendahara nih bebas tugas nih, mirip-mirip seperti itulah ya. Coba kita nanti selanjutnya. Oke, saya coba akan jelasin pasal 22 ini ya. Kenapa dia lebih besar, lebih apa? Lebih luas artinya. Oke. Bentar ya.
Saya share dulu. Oke, tampil? Pada share? Oke, nih di pasal 6, ya di pasal ini pengertian penunjukan sebagai pemungut. Nah, jadi yang saya coba review kembali, kalau yang rekanan memang ada di aturan pasal 3 ini boleh tidak PKP, pengusaha dikecualikan. Jadi ada beberapa syarat, salah satu syaratnya itu ya maksudnya tidak sampai 4,8. Nah, jadi rekanan itu dipilih ya. Ibu jangan langsung beli-beli saja, karena kalau dia tidak PKP dia tidak memungut. Yang pihak lainnya tidak akan memungut PPN. Nih. Nah, ini pasal 22. Nah, pasal 22 di sini pihak lain itu, di pihak lain berbeda dengan pemungut bendahara ya. Di pihak lain itu diperluas. Jadi pasal 22 itu meliputi transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan atau persewaan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, jadi semua yang kita beli lewat pihak lain itu dipotong, tapi namanya pasal 22. Kalau jasa dulu kan, kalau di bendahara kan pasal 23, sewa kan 4 ayat 2. Nah, tapi di melewati pihak lain dibilang pasal 22 semua. Oke. Nah, jasanya yaitu semuanya jasa, hampir semua jasa sih kalau menurut saya. Kalau barang kan pasti ya. Nah, tapi jasa kan jasa atas nama ada bentuk apapun yang dibayar kepada rekan melalui pihak intinya gitu. Terus jasa pembayaran, jasa teknik, jasa pelayaran, jasa konstruksi ada juga, jasa rekanan. Nah, ini kan jasa yang dilakukan oleh rekanan yang merupakan wajib pajak memiliki bruto tertentu. Nah, ini kan ini yang di bawah 4,8. Kemudian, nah, yang terkait lagi yang penting adalah nih, yang poin ya, atas penghasilan yang telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 oleh pihak lain sama retail dan marketplace tadi, sebagaimana dibahas ayat 4, tidak dilakukan pemungutan atau pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pemotong atau pemungut pajak penghasilan selain pihak lain. Nah, jadi kalau sudah dipungut di sini nggak boleh lagi pungut. Begitu. Oke, nanti dijelasin ya. Jadi di sini pasal 22-nya dalam arti luas. Oke, kita lanjut ke slide nanti. Oke, ada? Baik, kita kembali ke slide. Nah, jadi tarifnya pasti. Jadi berapapun, apapun transaksi pasal 22-nya, itu jasa, sewa sewa tempat, dan lain sebagainya, dia tarifnya 0,5. Jadi pihak lain tadi nggak akan memotong lebih dari sini. Jadi PPN 11%, pihak lainnya, pasal 22-nya 0,5%. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, jadi pasal 22 itu, nah ini untuk rekanan ya, kredit pajak rekanan, dan bisa dimanfaatkan rekanan untuk mengurangi pajak finalnya juga, dan tidak dapat dikreditkan ke ke pembayaran bulanan. Jadi ini untuk rekanan, yang ini untuk rekanan. Oke. Dan ini juga untuk rekanan. Jadi yang wajib nyetor sama lapor itu rekanan. Sorry, maaf, bukan rekanan. Pihak lain. Kalau ini untuk pihak lain. Jadi kalau dia sudah motong dan nyetor lapornya itu pihak lain. Oke. Kemudian selanjutnya pasal 22. Pihak lain tidak melakukan pemotongan pajak. Nah, ini pengecualiannya. Jadi pasal 22 itu dan PPN tidak dipotong nih kalau atas transaksi ini. Pertama, pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi. Kedua, pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan dengan pembayaran melalui mekanisme pembayaran langsung. Dua ini nggak dipotong oleh pihak lainnya. PPH. Demikian juga PPN. Ada yang tidak dipotong, jadi penyerahan yang tidak dikenakan PPN. Nah, ini kalau kita beli sama yang bukan PKP di marketplace.
dia tidak akan mengungut PPN. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian sama ini jasa angkutan umum oleh orang pribadi, kemudian penyerahan yang dibebaskan PPN. Jasa atau penyerahan barang atau jasa yang dibebaskan PPN. Ini banyak ya. Sekarang kan kalau aturan barunya tuh kayak kalau kita beli kebutuhan pokok, beras, gabah, jagung gitu kan, atau jasa kesehatan, jasa pendidikan, atau kita beli buku buku pelajaran ya, buku pelajaran dan sebagainya. Kalau beli online dia tidak akan dipotong. Kemudian yang ketiganya penyerahan atau jasa yang dilakukan, penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, itu pemungutnya dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah ini bedanya. Jadi kalau misalnya kita pembayaran langsung, nah marketplace dan daring online tadi nggak motong, tapi bedah pemerintah yang motong sendiri. Oke, selanjutnya, nah, dan muncullah pertanyaan gini. Jadi kalau misalnya kalau kita beli di marketplace, apa dokumen yang dapat dari marketplace itu untuk bendaharanya? Karena kan semuanya kewajiban pemotongan dan pemungutan itu beralih ke pihak lain tadi. Nah, di sini dijelasin bahwa invoice lah penggantinya. Jadi dijelasin invoice yang diterbitkan melalui sistem pengadaan, melalui sistem elektronik atau PMSE pihak lain diberlakukan sebagai dokumen tertentu, dipersamakan dengan faktur, kemudian dipersamakan juga dengan bukti pemotongan. Nah, jadi invoice yang kita kan, kalau saya sih belum pernah ya ikutin beli belanja karena saya bukan bendahara. Biasanya kan kalau kita belanja di marketplace kan ada invoice kan, masuk email, masuk, nah itu. Jadi, nah tapi invoice itu ada minimal harus dibuat. Nah, jadi kalau ini sama ya, nama ada NPWP-nya, NPWP rekanan tempat kita beli, terus NPWP pembelinya, NPWP kita, terus NPWP pihak lainnya ada jenis barang dan jasa, seluruh nilai pembayaran transaksi melalui pihak lain, terus jumlah pajak penghasilan yang dipungut, jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut, nah nomor dan tanggal pembuatan dokumen. Nah ini kalau biasa di apa invoice yang kita beli sebagai bukan bendahara ya, ini nggak ada, tapi ini nanti akan ada invoice-nya itu harus menampilkan ini. Nah kemungkinan besar invoice itu akan dibuat melalui sistem. Nah, cuman saya belum update nih bagaimana sistemnya. Nah, jadi karena ada minimal yang harus diisi, kayaknya sih data invoice dibuat melalui sarana atau sistem pihak lain yang dibetulkan secara elektronik dengan DGP melalui saluran tertentu. Nah, jadi ini pihak lain, PPH PPN, jadi harganya dipungut. Nah, jadi pembayaran sama pelaporan itu dilakukan oleh pihak lain. Jadi melalui SPT unifikasi dan SPT PPN, ini untuk PPH-nya, SPT masa unifikasi, PPN-nya, SPT masa PPN 1707 put. Jadi ini pihak lain. Nah, dalam hal SPT bagi pihak lain belum tersedia, maka SPT atau SSP sama dengan SPT sepanjang invoice telah disampaikan pihak lain ke DGP. Nah, jadi ini untuk pihak lainnya ya. Jadi tidak terkait dengan bendahara. Jadi yang butuh di sini adalah invoice. Dan invoice itu harus memuat yang sampai H ini. Jadi ada poin jumlah pajak penghasilan dipungut, PPN yang dipungut. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah mekanismenya. Mekanismenya kalau kita beli melalui marketplace. Nah, pertama marketplace yang mendaftarkan dirilah di PPMSE ya. Jadi dia markingnya bisa dilihat. Nah, kalau instansi pemerintah melakukan belanja,
Nah, harganya itu sama PPN-nya ditambah. Jadi plus PPN. Belanjalah ke dia merchant ya, ke toko ya, toko terus. Nah, toko. Nah, PPMS ini yang marketplace ini, jadi dia pertama dia akan meneruskan uang dari instansi pemerintah itu ke tempat rekanan ya, rekanan atau merchant tadi, dikurangi PPh pasal 22 sama PPN. Nah, kemudian marketplace itu juga akan membuat invoice dikirim ke instansi pemerintah kita yang beli. Jadi kan invoice tadi ya yang saya jelasin sebelumnya, yang ada minimal yang dibuatnya, ada minimal data-data yang harus dibuatnya. Nah, jadi dia neruskan duit dan dia juga bikin invoice untuk pemerintah. Oke. Nah, kemudian marketplace juga tadi dia yang melaporkan, dia marketplace melaporkan baik PPh-nya melalui PPh unifikasinya dan PPN-nya melalui PPN 1107 PUT. Nah, jadi ini kewajiban marketplace jadinya. Kemudian yang dipotong atau dipungut adalah PPh-nya 0,5%, PPN 11%. Nah, jadi di sini kalau instansi pemerintah beli melalui PPMSE, kita cuma butuh invoice saja. Kewajiban lainnya itu beralih ke marketplace. Oke. Sama juga kalau misalnya mekanismenya retail daring kan beda marketplace sama retail daring tadi. Kalau retail daring dia situs dia pakai sendiri kan atas nama dia sendiri. Nah, sama juga. Nah, dia melakukan penjualan melalui sarana PMSE ini. Sarana PMSE itu pengadaan melalui sistem elektronik ya. Nah, ini penyelenggara pengadaan melalui sistem elektroniknya. Ya, situs dia lah intinya kan. Kemudian sama persis tadi, bedanya instansi pemerintah melakukan belanja, harga ditambah plus PPN, nah retailnya memungut langsung. Kalau tadi kan marketplace dia menguti orang lain, nah dia mengut langsung atas nama dia sendiri. Nah, retailnya juga membuat invoice kasih ke instansi pemerintah. Nah, yang lapor dan yang setor itu beralih kewajibannya ke retail daring. Itu. Oke. Kemudian, nah ini kondisinya. Jadi PMK ini sebenarnya lebih memudahkan, lebih berpihak ke bendahara pemerintah. Nah, contoh ya, transaksi melalui SIPP. Dulu kan transaksi tunai. Nah, ini kondisi eksis sekarang ya, yang saya blok. Nah, yang ini kondisi melalui PMK. Dulu kalau misalnya kita belanja di bawah 2 juta, PPN-nya dipungut oleh penjual. Kita sebagai bendahara nggak mungut PPh sama PPN ya. Jadi bukan PPN-nya tidak kena ya, tapi tidak dipungut. Jadi kadang beberapa rekanan itu, wah saya nggak kena PPN karena bayarnya 2 juta kurang gitu kan. Tapi sebenarnya itu tetap kena PPN, tapi mekanisme bayarnya. Kalau misalnya di bawah 2 juta, dia nggak dipungut langsung oleh bendahara, tapi dia bayar sendiri. Nah, kan dipungut oleh penjual. Nah, PPh-nya juga tidak dipungut, tapi PPh-nya dia bayar mekanisme PPh dia sendiri. PPh bukan yang dipungut. Nah, tapi kalau misalnya kemudian di atas 2 juta, PPN-nya itu dan PPh-nya pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah. Oke. Dulu ya. Jadi pasal 22 di sini juga instansi pemerintah terbatas ya dulu ya. Karena khusus pengadaan kalau untuk jasa pasal 23, pasal 4 ayat 2 itu untuk ini, nah, untuk apa namanya sewa menyewa bahan bangunan ya, tanah dan bangunan. Kemudian transaksi melalui kredit, PPN dipungut oleh pemerintah atau dipungut oleh penjual. Dulu kartu kredit kan nggak dipungut kan? Kalau transaksi melalui kartu kredit nggak dipungut juga, pasal 22 sama PPN sama bendahara. Jadi PPN-nya itu dibayar oleh penjual, pasal 22-nya sama. Jadi ditanggung sendiri. Nah, pada saat kondisi PMK ini, PMK 58 ini, yang ini itu beralih ke semuanya ke pihak lain.
Nah, beralih semuanya ke pihak lain. Bendahara cuman butuhnya invoice. Tapi invoice-nya harus memuat ini minimal. Nah, jadi ada hal-hal, kalau invoice-nya nggak begini, nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita belanja melalui PPMSE, apa namanya, penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, ya intinya online lah ya, melalui dua pihak tadi, marketplace atau retail daring. Okay. Nah, kewajiban yang ini beralih, yang satu dua ini ya, beralih ke pihak lain semua. Nah itu, nah ini patut dicoba nih kalau misalnya sebagai bendahara nih patut dicoba. Karena memperingan, kalau dulu kan bendahara harus nyari faktur lah, nagih-nagih faktur, terus nyetor gitu kan, bikin bukti potong dan lain sebagainya. Tapi sejak adanya PMK ini, dia beralih ke pihak lain semuanya. Kalau kita belanja online melalui sistem elektronik. Nah, oke. Nah, ini contoh. Nah, pada tanggal 10 Juni 2022, Satker A melakukan belanja laptop kepada rekanan PT XX. Nah, PP wajib ini, wajib pajak ini bukan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi dengan kata lain, dia bukan yang dikukuhkan sebagai PKP. Jadi peredaran bruto tertentu ada peredaran bruto yang di bawah 4,8 miliar. Jadi dia tidak PKP ya. Di marketplace Z yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan ICP dengan total belanja 5 juta. Maka marketplace Z memungut pasal 22 sebesar 0,5%, yaitu sebesar 25.000 dan distor ke kas negara paling lambat tanggal 15 Juli 2022. Nah, ini kan kewajibannya lari ke marketplace semua. Nah, marketplace melaporkan PPh dipungutnya pasal 22 paling lambat tanggal 20 2022. Nah, jadi kalau misalnya bukan PKP, yang dipungut adalah PPh saja. Nah, padahal di sini harga yang dikasih adalah plus PPN. Nah, itu hati-hati ya Bu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu di situ. Jadi ini di marketplace ada yang penjual yang bukan PKP. Nah, kemudian yang contoh kedua, pada tanggal 1 Mei 2022, Satker menyewakan rumah untuk keperluan kick off. Nah, jadi kan dijelasin sebelumnya pasal 22 ini kalau untuk pihak lain itu luas artinya, bukan pengadaan barang saja tapi bisa sewa menyewa dan jasa juga. Nah, menyewa ruang untuk keperluan kick off konser di gedung komersial Menara Y milik rekanan PT MS. Di marketplace tergabung dalam sistem informasi pengadaan sebesar 30 juta rupiah. Nah, jadi kita belinya melalui sistem informasi pengadaan dan harganya itu harga sewanya 30 juta rupiah. Nah, marketplace K, nah kan marketplace lagi kan yang memungut PPh pasal 22 sebenarnya 0,5. Oke. Sebesar 150.000 dan distor ke negara tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, tanggal 1 Mei, distornya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan melaporkan tanggal 20 Juni ke 2022, tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, sarananya yang tadi nih. Jadi, ngelapornya PPN-nya melalui PPN 1107 put, PPh-nya dilapor melalui PPh indikasi. Nah, ini kewajibannya retail daring atau marketplace. Nah, kemudian, nah kita tahu bahwa menyewa ruangan itu tarifnya kan 10%. Bagaimana kurangnya? Nah, jadi masih ada kekurangan PPh final yang harus disetor oleh PTMM. PTMM tempat dia beli sewa tadi ya, yaitu sebesar 9,5%. Nah, jadi kurangnya ini yang setor adalah PTMM-nya. Dia harus setor sendiri. Nah,
paling lambat tanggal 15 juga sama tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilaporkan unifikasinya tanggal 26. Jadi dari dua contoh ini aja kelihatan bahwa kewajiban memotong atau memungut itu dia akan beralih ke pihak lainnya, pihak lain. Nah, jadi ini lebih enak nih kalau misalnya, patut dicoba kalau menurut saya, patut dicoba kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu mau melakukan pengadaan melalui PMSI. Oke, baik. Jadi bapak ibunya terbebas dari beberapa administrasi seperti ya kayak kemarin yang tadi itu, motong, ngitung, minta faktur, bikin bukti potong dan lain sebagainya, karena dia akan beralih ke pihak lain. Kita sebagai instansi pemerintah butuhnya invoice, tapi invoice-nya yang lengkap. Oke, jadi kurang dan lebih bayarnya ini itu kewajiban rekanan sendiri. Kalau lebih rekanan yang minta ke KPP, kalau kurang dia harus store sendiri. Oke, baik. Sementara itu yang bisa saya sampaikan informasinya, dan ini sampai sekarang sih mungkin di Jambi bisa jadi sudah ada yang coba, tapi kalau di tempat lain ini sudah populer nih. Jadi kalau misalnya mau beli ya, kalau misalnya kita mau beli punya rekanannya punya retail daring nih, enak nih. Karena dia udah PPN dan kita cuma minta voice-nya aja. Kalau marketplace masih bisa pilih, tapi kalau misalnya retail daring, kalau misalnya beli AC, beli itu yang dia punya retail daring, beli komputer kan, merek-merek tertentu, enak tuh. Jadi kita tinggal bisa invoice. Nah, oke, sementara itu, dan kadang ada pertanyaan itu, bagaimana kalau misalnya ongkos kirimnya itu terpisah. Nah, kalau di aturan ini dia tidak mengakomodir ongkos kirim terpisah. Jadi itu nanti butuh improvisasi. Jadi harga plus PPN ya mungkin ditambah ongkos kirim juga. Masuklah dalam invoice-nya. Kalau misalnya harga yang ongkos kirimnya mahal dan terpisah, nah ini tidak akan termasuk dalam klaimnya ya, dalam harga belanjanya itu. Nah, itu paling beberapa improvisasi. Nanti kan ini kan belum populer, bisa jadi nanti kemudian ada improvisasi juga, harga termasuk PPN. Nah, jadi harga termasuk ongkos kirim dan lain sebagainya lah ya. Nah, oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ini boleh patut dicoba untuk bendahara pemerintah, ini malah lebih mengenakan, lebih meringankan kerja. Silahkan. Kalau untuk sesi tanya jawab, saya pikir digabung saja ya Pak Dasir ya. Karena ini akan terkait dengan PMK 59. Oke, jadi biar materinya disampaikan semuanya dahulu, baru nanti kaitannya itu baru yang secara global ditanyakan kan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dasir untuk materi selanjutnya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Andi atas paparannya, cukup menarik ya. Mungkin bagi Bapak, Ibu bendahara sekalian ini hal yang baru, tapi ini ke depannya namanya perubahan itu pasti ada. Yang mungkin dulu kita selaku bendahara ya belanja itu ya belanja secara manual lah istilahnya. Kita pergi ke toko, kita pilih barang ya, terus kita buka invoice, terus kita bikin faktur, maksudnya si penjualnya bikin faktur, terus kita bayar secara langsung. Nah, kalau yang saat ini karena zamannya udah beda, terus pemerintah juga mencoba untuk membuat terobosan baru ya, maka ke depannya pengadaan atau belanja barang melalui marketplace atau retail daring itu mungkin lebih populer ke depannya. Jadi ini sebenarnya pengetahuan baru buat kita semua, buat Bapak Ibu bendahara. Namun ini bukan hanya sebatas pengetahuan, mungkin nanti ke depannya atau beberapa bulan lagi ini udah menjadi hal yang lumrah atau yang udah populer gitu. Jadi perlu persiapan. Mungkin untuk contoh marketplace mungkin kayak Shopee kali ya.
Tokopedia itu marketplace. Ya, kalau kita melihat kita buka Tokopedia nih buat ibu-ibu yang hobi belanja nih, belanja online kan. Biasanya kan kita ngelihat barangnya kan di toko masing-masing tuh, toko-tokonya tuh. Mereka ada promo, ada apa. Nah, tapi ketika kita sudah memutuskan untuk membeli satu barang ya di toko tersebut, nanti invoice akan muncul, tapi invoice-nya itu yang membuat adalah si Tokopedia. Nah, si Tokopedia itulah sebagai penyedia jasa atau marketplace-nya. Jadi kalau misalnya siapa nih, saya lah misalnya beli apa ya, beli komputer atau laptop gitu kan di toko A gitu, yang ada di Tokopedia. Kita udah bayar ya, udah bayar barangnya, udah inilah pokoknya udah fix lah ya. Nah, nanti si pihak Tokopedia atau marketplace-nya itu akan membuatkan invoice. Di situ nanti akan muncul harga barangnya berapa, terus fee-nya berapa, dan yang lainnya berapa juga, termasuk ongkos kirimnya juga disebutkan di situ. Itulah yang akan kita terima atau apa ya, berkas atau dokumen yang akan kita terima itu berupa invoice tadi. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya, kira-kira marketplace itu apa, retail daring itu seperti apa, terus kewajibannya bagaimana ya. Jadi ke depan kayak seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lainnya itu otomatis akan menjadi pihak lain yang akan melakukan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak atas toko-toko yang ada di bawahnya, ya seperti itu. Baik, mungkin itu dulu ya dari Pak Andi, dari materi PMK 58. Nanti sekarang kita lanjut ke materi kedua yaitu PMK 59. Secara garis besar untuk PMK 59 itu terkait langsung ya dengan PMK 58. Saya izin share screen dulu. Apakah terlihat tampilannya di komputer Bapak Ibu? Pak Adi, terlihat Pak Adi tampilannya? Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi. PMK nomor 59, PMK 03 2022. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 59 tahun 2022. Tentang apa? Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK nomor 231 tahun 2019. Jadi PMK ini merupakan penyempurnaan ya dari PMK 231, di mana nanti pokok-pokok perubahannya itu nanti ada pengecualian, terus ada tambahan objek yang harus dipotong, dipungut dan setor ya untuk para bendahara instansi pemerintah, dan juga nanti ada penyetaraan antara bendahara pusat, bendahara desa maupun bendahara pemerintah daerah ya terkait dengan penggunaan kartu kredit ya. Kalau selama ini kan kartu kredit itu hanya di bendahara pemerintah pusat ya. Nah, nanti di PMK 59 ini memberikan penegasan bahwa bagi bendahara pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu sama kewajibannya, terus ketentuan-ketentuannya pun sama atau disamakan dengan bendahara pemerintah pusat. Nah, latar belakang dan tujuan. Jadi latar belakang adanya PMK 59 ini tentunya perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan, efisien melalui SIPP. Ya, SIPP sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Andi Victora sebelumnya tadi ya, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Tujuannya adalah terbelakang, tentu ada tujuannya. Tujuannya yang pertama memberikan kepastian hukum ya dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang melakukan belanja barang atau jasa secara elektronik. Jadi Bapak Ibu di sini ada penekanan ya. Jadi namanya bendahara pemerintah tentu melakukan
salah satu kegiatan dilakukan adalah belanja barang maupun jasa. Nah, di sini ditekankan kepada belanja barang atau jasa pemerintah secara elektronik, ya, yang sudah dibuka dengan PMK 58 tadi. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang atau jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, ya, kartu kredit pemerintah atau KKP bagi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin, tapi saya rasa sih kalau untuk Bapak Ibu sudah punya lah ya di bendaharanya masing-masing ya kartu kredit pemerintah ya. Nah, nanti seperti apa ketentuannya terkait dengan penggunaan kartu kredit pemerintah ya di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mendukung gerakan nasional non tunai ya. Jadi cashless atau non tunai lah istilahnya ya. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi instansi pemerintah pusat, daerah maupun desa yang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah ya. Jadi lagi-lagi kata kuncinya adalah kartu kredit pemerintah, kemudian kata kunci yang lain adalah belanja barang atau jasa melalui atau secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi ini hal yang baru, tapi hal yang baru ini bukan hanya cukup diketahui, tapi nanti ke depan saya rasa inilah yang akan lebih populer. Ini mengenai pokok pengaturan, ada dua hal. Yang pertama, mengatur pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Ya, tadi sudah dibahas dengan PMK 58. Kemudian mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan KKP atau kartu kredit pemerintah. Oke. Itu adalah pokok pengaturan. Ada pengecualian, ya, dan kedua adalah mengatur mengenai perlakuan pemungutan pajak ketika Bapak Ibu belanja menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, ini skemanya ya. Jadi ada beberapa pasal yang dilakukan penyempurnaan ya, dari pasal 1 sampai pasal 20. Ini kita skip aja. Nah, ini kita bicara masalah definisi ya Bapak Ibu ya. Pasal 1 angka 18, ini kan sesuai yang perubahan ya, tadi dari pasal 1 sampai pasal 20. Nah, jadi kita akan coba mereview dari pasal 1 sampai pasal 20. Nah, ini untuk pasal 1-nya, PMK 59 2022 ya. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Ya, jadi pemahaman untuk instansi pemerintah adalah pusat, daerah, dan desa yang melakukan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Udah jelas di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bendahara pemerintah, instansi pemerintah ya, baik pusat, daerah maupun desa itu sama-sama memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Itu sudah pasti. Ya. Kita lanjut. Wajib mendaftar nih bagi instansi bendahara instansi pemerintah. Jadi ada kewajiban yaitu wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP. Nah, untuk yang Bapak Ibu di Muara Bulen kan sudah ada KP2KP di sana ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke KPP ya. Jadi wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya. Siapa yang melakukan? Bisa kepala instansi pemerintah pusat, KPA atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Ini bisa bendahara ya. Di pemerintah daerah pun sama, di pemerintah maksudnya di bendahara desa pun sama ya. Diberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak terdapat NPWP cabang. Jadi perlu diingat Bapak Ibu bendahara instansi pemerintah ya, untuk NPWP tidak ada namanya NPWP cabang. Ya. Kemudian NPWP itu digunakan oleh
pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan SPM, bendahara atau kawal keuangan. Udah jelas di sini ya NPWP-nya, fungsinya dan siapa yang menggunakan. Nah, jika dari instansi tidak ada yang mengajukan untuk mendaftarkan NPWP, maka dari pihak KPP akan menerbitkan NPWP secara jabatan. Jadi artinya kalau tidak ada permohonan dari instansi pemerintah itu sendiri, tapi secara nyata di lapangan ada ya instansi itu, maka kami dari KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan. Itu tadi terkait NPWP. Sekarang kita terkait PKP. Nah, ini hal yang baru juga ya Bapak Ibu. Jadi bendahara instansi pemerintah itu bisa menjadi PKP. Ya. Jadi kalau kita selama ini bicara masalah pengusaha kenapa aja kan kita berpikirnya itu kalau nggak orang pribadi ya badan usaha atau ya baik PT maupun CV. Nah, di PMK 59 ini ya dia merujuk ke PMK sebelumnya yaitu PMK 197 tahun 2013 ini mengenai batasan PKP ya. Jadi bendahara instansi pemerintah itu bisa menjadi PKP. Tentunya ada syarat dan ketentuannya. Ya. Kalau untuk instansi pemerintah itu bisa BLU atau BLUD ya, Badan Layanan Umum Daerah maupun yang pusat itu bisa menjadi PKP tergantung jenis kegiatan usahanya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ditanya, memang bendahara instansi pemerintah bisa menjadi PKP? Bisa. Dasarnya apa? PMK 197 dan PMK 59 tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan ya, jadi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kecuali pengusaha kecil, ya wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi instansi pemerintah atau bendahara instansi pemerintah ini juga ketika melihat kegiatan usahanya ya melebihi dari pengusaha kecil, artinya dia sudah wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Nah batasannya tentunya merujuk ke PMK 197/2013. Batasan PKP tentunya kalau omsetnya atau peredaran brutonya dalam 1 tahun itu melebihi 4,8 miliar. Kemudian ada penjelasan di bawahnya, dalam hal terdapat kedudukan dan tempat kegiatan usaha instansi pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, ya, maka instansi pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah. Nah ini seperti yang dijelaskan tadi tidak ada NPWP cabang ya, dan ketika instansi pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama ya, maka wajib mengajukan untuk diterbitkan NPWP dan PKP di wilayah di KPP yang membawahi wilayah dari bendahara instansi pemerintah tersebut. Nah, DJP dapat mengukuhkan secara jabatan. Lagi-lagi KPP ya mewakili DJP dapat mengukuhkan instansi pemerintah sebagai PKP secara jabatan. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian bicara masalah permohonan lain dan penghapusan NPWP. Ini saya rasa bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya kalau merujuknya itu PMK 48 tahun 2017. Ya. Jadi di sini ada permohonan ya dilakukan dengan permohonan maupun secara jabatan. Ini NPWP maksudnya ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk instansi pemerintah. Nah, ketika instansi pemerintah itu tidak lagi beroperasi, ada pembubaran karena penggabungan, tidak mendapat alokasi anggaran atau sebab lain, maka ini NPWP atau PKP ini dapat dicabut ataupun dihapuskan. Ya. Siapa yang menyampaikan? Disampaikan oleh penanggung jawab proses likuidasi dan dilampiri dengan LKR, laporan keuangannya. Kenapa ada laporan keuangan? Karena ini instansi pemerintah ya itu saat ini kan sudah lama sebenarnya dari 2017 itu sudah wajib menyelenggarakan pembukuan setiap akhir tahun. Kalau di Bapak Ibu tentunya ada aplikasi masing-masing ya, ada aplikasi apa SAK ya, kalau nggak salah sistem akuntansi keuangan ya, atau SAI sistem akuntansi instansi. Kalau zaman dulu zaman saya masih bendahara itu ada. Kemudian
kita bicara masalah kewajiban pajak penghasilan atau PPh. Ya. Kita ngebut aja ya Bapak Ibu ya, karena nanti materinya kan di-share juga. Tapi ini jangan dulu minta materinya dulu di-share, tapi saya sampaikan dulu poin-poinnya. Nanti takutnya ada hal-hal yang tidak dipahami ya Bapak Ibu ya. Bicara masalah kewajiban pajak penghasilan atau PPh. Tentunya tidak ada yang berubah di sini ya Bapak Ibu. Tidak ada, maksudnya untuk kewajiban jenis pajaknya bagi bendahara instansi pemerintahan tidak ada yang berubah. Ya, jenis pajaknya tetap sama, bisa pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15, pasal 23, 21 maupun 26. Ya. Jadi ini pun semakin dipermudah, bisa dibilang dipermudah, bisa dibilang juga membuat repot ya. Karena setiap transaksi itu yang terkait dengan jenis pajak 21, 22, 23 sampai 26 itu harus dibuatkan bukti potong ya. Mulai September 2021 kemarin kan kita udah sama-sama belajar bagaimana cara membuat bukti potong secara elektronik ya, atau dikenal dengan istilah e-Bupot. Jadi ini kaitannya dengan e-Bupot juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada hal yang baru, jenis pajaknya tetap sama, mungkin nanti mekanismenya yang sedikit berbeda. Kemudian kita masuk ke per jenis pajaknya. Di sini adalah PPh pasal 4 ayat 2. Oke, ini adalah hal yang tidak baru atau hal yang lama lah ya. Tapi di PMK 59 ini ada penambahan, ada pengurangan ya di masing-masing pasalnya ya. Kalau di pasal 4 ayat 2 ya, pokok perubahannya itu tentunya di pasal 9 ya, di PMK 231 PMK sebelumnya. Apa saja yang mengalami perubahan ya. Di sini dijelaskan mengubah dan menambah pengecualian. Pengecualian artinya tidak ya. Pengecualian artinya tidak. Pengecualian pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah atas, nah huruf A-nya dihapus. Ya. Kemudian huruf C, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut pasal 22 oleh pihak lain. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Pak Andi bahwa ketika seorang bendahara instansi pemerintah ya melakukan pembayaran atas pengadaan barang maupun jasa ya yang ada di sistem informasi pengadaan pemerintah ya. Nah kan pasal 22-nya tadi dijelaskan itu tiba-tiba, kalau kita selama ini kan mengenal pasal 22 itu hanya atas belanja barang saja. Nah tadi dijelaskan oleh Pak Andi sebelumnya, pasal 22 itu ketika kita belanja di sistem informasi pengadaan pemerintah, maka otomatis baik barang maupun jasa itu dipotong dengan PPh pasal 22 sebesar 0,5% kan Bapak Ibu. Sudah jelas tadi ya. Nah, di sini kaitannya adalah ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran ya dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain ya. Jadi kata kuncinya mekanisme uang persediaan ya dilakukan dengan pihak lain di dalam sistem informasi pengadaan pemerintah ya, dan yang telah dipungut oleh PP pasal 22 oleh pihak lain ya. Itu merupakan pengecualian dari pemotongan pasal 4 ayat 2. Jadi gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pasal 4 ayat 2 ini ya biasanya kan terkait dengan sewa menyewa ya, baik itu sewa menyewa tanah maupun bangunan ya. Nah, tapi ketika ini kita melakukan pembayarannya dengan pihak lain di dalam sistem informasi pengadaan, ini tidak lagi kita potong PPh pasal 4 ayat 2-nya. Kenapa? Karena ini sudah dipotong oleh pihak penyedia di sistem informasi pengadaan ya dengan PPh pasal 22. Ya, jadi di sini perlu lebih cermat lagi ya untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya. Jadi
Kalau di PMK yang lama, di PMK 231, itu pasalnya seperti ini. Di huruf A, yang menjadi objek pasal 4 ayat 2 ya. Jadi huruf A, pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Ini dulu ya di PMK 231. Di PMK 59 huruf A itu dihapus. Ya. Kemudian di PMK lama belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan pasal 4 ayat 2. Jadi di PMK 231 dulu itu tidak ada membahas mengenai pengecualian dari pemotongan pasal 4 ayat 2. Nah, di PMK saat ini sudah ada pengecualian, yaitu di huruf C. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Pusing ya? Nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini informasi yang wajib kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian kewajiban PPh masih di pasal 4 ayat 2. Ya. Normalnya seperti ini Bapak Ibu. PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan pada pihak lain atas persewaan tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ini udah biasa kita hadapi ya Bapak Ibu selaku bendahara. Kemudian usaha jasa konstruksi, kemudian ada hadiah atas undian, kemudian pembelian barang atau jasa dari WP dengan pedagang bodol tertentu atau sesuai dengan PP 23 2018. Ini adalah kondisi normalnya Bapak Ibu. Tapi dari kondisi normal ini diberlakukan pengecualian. Nah, disinilah tidak dilakukan pemotongan atas. Jadi, kedepannya nanti terhitung 1 Mei 2022, Bapak Ibu selaku bendahara instansi pemerintah mohon memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pengecualian. Ya. Yang pertama, pengalihan tanah dan atau bangunan, ya. Di sini jelas, ya. Nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu, ya. Pengalihan tanah dan atas bangunan oleh OP berpenghasilan di bawah PTKP ya dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta ya. Kemudian pengalihan oleh orang pribadi maupun badan dalam rangka bangun guna serah, bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara. Kemudian orang pribadi badan yang bukan subjek pajak. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Lagi-lagi di sini ditekankan adalah uang persediaan. Ya, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 ya, dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Baik, masih di pasal 4 ayat 2 ya. Ini contoh ya. Jadi PTY di sini ada PTX ya. Nah, PTY ini merupakan ini ada kontrak ya, ada jasa keamanan, kebersihan, perbankan ya, menyerahkannya kepada PTX Menara Mulia dengan sewa gedung 700 juta. Ini pihak Dinas KLM ya. Ini memotong PPh pasal 4 ayat 2 ya, tarifnya masih sama 10% ya, dikali dengan nilai sewa. Jadi 720 juta ini itu gabungan dengan nilai sewa gedung plus dengan service charge-nya ya. Jadi 20 juta ditambah 700 juta, jadi totalnya adalah 720 juta atau objek pajaknya adalah 720 juta dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 10%. Nah, kemudian disetor ya, pasal 4 ayat 2-nya disetor atas nama rekanan ya. Nah, jadi seperti biasa tidak ada yang berubah atau tidak ada yang baru di mekanisme atau alur dari transaksi terkait dengan jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ini bicara pengalihan. Kalau pengalihan yaitu biasa tarifnya 2,5% ya. Kalau untuk yang terkait dengan penyerahannya untuk pemerintah tentu 0%. Kemudian terkait dengan
pengalihan rumah sederhana, kemudian rumah susun sederhana itu 1%. Ini nanti bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu. Masih di pasal 4 ayat 2 ya. Nah, ada hal yang baru di sini Bapak Ibu. Ini berlaku sejak 21 Februari 2022 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Jadi tarif untuk jasa konstruksi mengalami perubahan. Ya. Kalau mungkin selama ini untuk kualifikasi kecil itu 2%, ya, menengah itu 3%, tanpa kualifikasi itu 4%, ya, itu yang lama. Nah, kalau yang baru, pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi kecil itu 1,75% mengalami penurunan tarif. Kemudian untuk yang menengah itu 2,65%, ya, menengah dan besar ya maksudnya. Kemudian yang tanpa kualifikasi itu tetap 4%. Kalau yang 2,5% dulunya 3% Bapak Ibu. Jadi ada penurunan. Kemudian jasa konsultasi konstruksi juga ada perubahan. Ya, ada kualifikasi itu 4% sebelumnya. Kemudian tanpa kualifikasi itu 6% sama. Ya. Kemudian pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kalau yang dulu itu 3%, kemudian sekarang turun jadi 2,65%. Kemudian yang tanpa sertifikasi itu tetap di 4%. Jadi ini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, nanti kalau misalnya ada pekerjaan jasa konstruksi yang sifatnya dibayarkan melalui sistem LS atau langsung, atau maupun lelang, jadi tarifnya itu nanti mohon diperhatikan, itu berlaku sejak 21 Februari 2022. Ini hal yang baru. Jadi jangan sampai salah, nanti jangan sampai kesalahan menerapkan tarif atas jasa konstruksinya. Kemudian ini tadi rangkuman dari yang tadi ya, perubahan tarif. Kemudian, nah ini terkait hadiah atau undian. Nah ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini terkait dengan PP 23 tahun 2018. Ya, ini terkait dengan rekanan Bapak Ibu yang masuk kategori UMKM, artinya masih di bawah 4,8 miliar omsetnya dalam 1 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu, ini untuk tambahan ya, perlu diketahui bahwa ketika Bapak Ibu bertransaksi dengan rekanan, ya, yang masuk kategori UMKM, dan dia memiliki surat keterangan PP pasal 23, PP 23, artinya Bapak Ibu tidak lagi memotong PPh baik 22 maupun 23 karena sudah ada surat keterangan PP 23. Artinya si rekanan itu melakukan penyetoran sendiri ya sebesar 0,5%. Atau Bapak Ibu juga bisa memotong langsung 0,5% ya, tapi nanti disetorkan dengan kode yang tersendiri. Jadi kode setorannya 411128, situnya kalau nggak salah 423. Ya. Kemudian kalau dia tidak ada SK silakan ya dipotong secara normal. Kalau pasal 22 ya 1,5%, kalau dia pasal 23 ya 2%. Jadi perlu diperhatikan kalau dia menunjukkan surat keterangan PP 23. Jadi surat keterangan PP 23 itu artinya surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP di mana memberikan keterangan bahwa si wajib pajak atau rekanan Bapak Ibu ini tidak lagi dipotong pasal 22 maupun 23. Tapi dia akan menghitung PPh final dengan tarif 0,5%. Ya, boleh Bapak Ibu setorkan selaku bendahara maupun dia bisa setor sendiri. Ya, tinggal memilih. Gitu. Ini PPh pasal 15 ya. Ini saya rasa juga ini jarang sekali Bapak Ibu temui, ini tentunya terkait dengan jasa pelayaran. Nah, ini jasa pelayaran, jasa penerbangan dalam negeri maupun luar negeri, ini untuk pengetahuan saja ya. Oke. Ini pasal 21. Iya. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pokok perubahan di pasal 11 ya dari PMK 231. Ini saya bacakan.
Jadi di jenis pajak PPh pasal 21 mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 21. Jadi sifatnya menambah pengecualian, jadi menambah objek yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh bendahara instansi pemerintah. Oke. Huruf A, pembayaran kepada yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan atau SKB. Ya. Kemudian huruf B, pembayaran penghasilan kepada rekan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB, ya, SKB BPH ya, berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan maupun pemungutan PPh. Huruf C, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan jasa ya yang dibayarkan kepada rekan pemerintah yang dilakukan. Nah, lagi-lagi uang persediaan. Ya. Jadi ketika ada uang persediaan dan kemudian ada melalui pihak lain dalam SIPP, itu bukan lagi merupakan objek pemotongan maupun pemungutan PPh. Jadi ini sebenarnya hal yang baru. Nah itu. Nah ini kilas balik ya Bapak Ibu ya, kewajiban pasal 21. Kita lihat di sini adalah PNS. Ya, kita merefresh lagi ketentuan-ketentuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Untuk PNS, jika penghasilannya tetap teratur, ya, maka sistem penghitungannya adalah bruto dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiunan, dikurang PTKP dikali tarif, pasal 17. Ya, ini tentunya yang terkait dengan gaji pokok, ya. Nah, kemudian jika tidak teratur, ini kalau di pemerintah Kabupaten Batanghari terkait dengan tunjangan apa ya, perbaikan penghasilan ya Bapak Ibu ya, nggak salah kemarin. Jadi kalau golongan 2 itu 0%, golongan 3 itu 5%, dan golongan 4 itu 15%. Kemudian rapel dan gaji, ya perhitungannya PPh bruto 12 bulan ditambah dengan rapel gaji, kemudian dikurangi dengan PPh bruto 12 bulan. Seperti ini garis besar. Jika dia honorer, perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Dan jika dia pengusaha, kita lihat dulu ketika dia punya SK PP23, maka dia dipotong 0,5%. Tanpa SK PP23, ya, bruto dikali 50% dikali pasal 17. Ada SKB PPh tidak dipotong PPh. Oke. Kalau tidak punya NPWP, PPh naik 20%, khusus untuk PPh pasal 21. Kemudian 1721A2 atau bukti potong A2 harus dibuat paling lambat 31 Januari. Kemudian bukti potong final paling lambat akhir bulan pembayaran. Oke, ini saya rasa sudah cukup jelas ya untuk pasal 21. Kemudian pasal 22. Sedikit lagi nih Bapak Ibu ya. Pokok perubahannya ada di pasal 12 dari PMK 231 ya. Jadi mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Ada di huruf B, D, F, G, dan H. Ya, apa saja itu? Yang pertama di huruf B, pembayaran atas pembelian barang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Nah, Bapak Ibu, terutama yang ibu-ibu nih, yang mungkin ada yang punya kartu kredit banyak nih gitu, karena bendahara instansi pemerintah pun dia punya kartu kredit. Kartu kredit pemerintah namanya KKP ya. Nah, ketika Bapak Ibu selaku bendahara instansi pemerintah melakukan pembelian barang di mana dibayar dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, maka Bapak Ibu tidak lagi memotong PPh pasal 22. Ya, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu membeli barang, kemudian dibayar dengan kartu kredit pemerintah, jadi tidak ada kewajiban memotong dan menyetor PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Ya, itu sudah final. Kemudian huruf D, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP, PAUD, atau lain. Ini sudah jelas, dana BOS, kemudian bantuan operasional pendidikan PAUD, ya, itu bukan merupakan objek dari PPh pasal 22.
Kemudian di huruf F, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan atau SKB. Ya, ada SKB itu ada SKB pasal 21, SKB pasal 22, SKB PPA pasal 23. Jadi surat SKB itu adalah surat keterangan bebas. Kemudian huruf G, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Perput ya, sama dengan yang F tadi. Ya, ketika bisa menunjukkan fotokopi ya, di sini fotokopi ya Bapak Ibu ya, fotokopi SKB, maka tidak lagi menjadi objek PPh pasal 22. Kemudian yang terakhir adalah, atau di huruf H, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Ya, jadi kalau di setiap jenis pajak yang sebelumnya, di poin terakhir selalu menyebutkan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Ya, kata kuncinya di sini. Ya, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain. Jadi bayarnya pakai uang persediaan, ya, kepada pihak lain, ya, di mana pihak lain itu masih dalam lingkup sistem informasi pengadaan barang, ya. Kemudian itu oleh sistem informasi pengadaan ini sudah dipotong pasal 22, maka itu bukan lagi merupakan belanja atau objek pajak yang atau objek yang harus dikenakan PPh pasal 22. Jadi sebenarnya tambahannya ada di sini ya Bapak Ibu, yang di poin terakhir ini di huruf H ya. Jadi dengan menggunakan mekanisme uang persediaan kepada pihak lain, di mana pihak lain itu masih dalam lingkup sistem informasi pengadaan, ya, dan sudah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain tersebut. Ini terkait dengan PMK 58 yang disampaikan oleh Pak Andi Victor sebelumnya. Oke. Kemudian kewajiban PPh pasal 22 ya. Jadi ini lebih kepada penjabarannya, tarifnya tetap sama. Kalau dia ada NPWP 1,5%, tidak punya NPWP, tarifnya naik 100% jadi 3%. Kalau pasal 21 tadi mengalami kenaikan 20% lebih tinggi, kalau di pasal 22 mengalami kenaikan 100%. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Kalau yang poin-poin lainnya sama ya, kita ambil contoh pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN, artinya tidak termasuk PPN ini harga barang itu belum termasuk PPN. Jadi DPP-nya itu 2 juta. Itu bukan merupakan pembayaran yang dipucat. Jadi ini tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian kalau kita atau Bapak Ibu bendahara belanja dengan kartu kredit pemerintah, maka bukan merupakan objek PPh pasal 22. Kemudian untuk jenis BBM, BBG, pelumas ya, benda pos, air, dan listrik itu juga bukan merupakan objek pasal 22. Kemudian belanja barang menggunakan dana BOS, BOP PAUD, atau BOP pendidikan lainnya juga bukan merupakan objek dari PPh pasal 22. Beli gabah dan atau beras juga bukan objek PPh pasal 22. Ya. Kemudian pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Ini kaitannya dengan rekanan yang masih masuk kategori UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah, ya. Jadi kalau dia bisa menunjukkan surat keterangan PP 23, ya, jadi Bapak Ibu cukup memotong 0,5%. Kemudian pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas. Ya, SKB, baik itu SKB PPh 21, 22, 23 ya. Kalau bisa menunjukkan ini, maka bukan merupakan objek PPh pasal 22 lagi. Kemudian yang terakhir, yang tambahan terbaru adalah pembayaran dengan mekanisme uang persediaan, ya, melalui pihak lain, di mana pihak lain itu masih dalam lingkup sistem informasi pengadaan. Artinya, ini sudah dipotong pasal 22 oleh pihak lain tersebut. Nah, pasal 22 sudah, sekarang pasal 23. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tambahannya juga hanya di poin yang terakhir, di huruf H.
ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan pasal 22. Pasal 23 ini di huruf H dijelaskan penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan. Lagi-lagi uang persediaan kepada siapa? Atas sewa dan penghasilannya sehubungan dengan penggunaan harta, ya ini bisa sewa apa ya? Bisa sewa AC, bisa sewa kendaraan, ya, atau juga penggunaan jasa lainnya, ya. Ketika itu dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan atau UP, ya, kemudian dibayarkan kepada pihak lain, ya, melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Artinya transaksi tersebut sudah dipotong pasal 22 terlebih dahulu, seperti dijelaskan oleh Pak Andi tadi, bahwa pasal 22 ketika itu kita bendahara bertransaksi dengan pihak lain masih di dalam lingkup SIPP, itu otomatis menjadi pasal 22. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memotong PPh pasal 23. Walaupun kegiatan tersebut atau transaksinya itu merupakan objek atau masuk kategori PPh pasal 23. Ya, jadi mohon diperhatikan. Kedepannya ya, mulai 1 Mei 2022, Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan pembayaran dari uang persediaan atau UP, ya, kemudian kepada pihak lain yang masih dalam lingkup SIPP, itu artinya bukan merupakan lagi objek dari pajak penghasilan. Oke. Kewajiban pasal 23 ini saya rasa tidak ada perubahannya Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca. Kemudian ini juga, nah ini kewajiban BPH, pasal 26 artinya dengan subjek pajak luar negeri. Oke. Oke, PPNBM juga sama, ya. Ada tambahannya di sini, sama seperti yang PPh 22, 23, 4 ayat 2, 21. Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atau pembayaran BKP, ya, kepada instansi pemerintah yang dilakukan oleh pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Oke. Oke. Ini nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya PMK 5859 itu terletak kepada mekanisme belanjanya, kepada siapa, ya, dan ruang lingkupnya seperti apa. Jadi intinya PMK 58 dan 59 itu adalah adanya penambahan hal baru di mana mungkin selama ini Bapak Ibu belanja barang maupun jasa itu secara manual atau secara konvensional. Nah, dengan adanya PMK 5859 ini diberikan kemudahan kepada bendahara instansi pemerintah untuk melakukan belanja. Boleh belanja, silakan belanja ke Tokopedia. Mau belanja di Lazada, mau belanja di Shopee, silakan. Ya. Karena apa? Karena sejak diberlakukannya PMK ini, mereka, si Tokopedia, Lazada, Shopee, dan yang lainnya, yang merupakan marketplace, itu sudah memiliki kewajiban untuk memotong, memungut, dan menyetorkan terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi, mau cari PKP, mau beli AC, oh cari PKP dulu nih. Atau cari toko elektronik yang sudah PKP, nggak pusing lagi. Seperti itu. Ya. Atau belanja melalui retail daring, lebih enak lagi. Seperti itu. Jadi intinya di sini yang pertama kebiasaan belanja oleh bendahara instansi pemerintah mengalami perubahan yang tadinya mungkin secara lokal sekarang sudah global, artinya sudah bisa kemana-mana. Ya. Yang kedua, karena adanya perubahan tata cara belanja atau mekanisme belanja, maka perlu diterbitkan aturan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pemungutan pajak terkait dengan belanja yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Di mana selama ini belanja yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah itu yang membuat dokumennya atau membuat setoran pajaknya adalah bendahara instansi pemerintah. Sekarang tidak lagi. Sekarang dilakukan oleh para marketplace atau penyedia sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi ada pergeseran tanggung jawab di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ke depannya lebih enak. Nanti kalau Bapak Ibu mau
Orang udah tinggal tunjuk aja seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, garis besarnya seperti itu. Ya. Ini mengenai ketentuan penyetoran dan pelaporan ya, PPh maupun PPN perlu dibaca lagi ya. Jadi kapan store-nya, kemudian kapan lapornya. Perlu kami ingatkan bahwa kepada bendahara instansi pemerintah jangan sampai telat melaporkan kewajiban setiap bulannya ya, baik 21, 22, 23, 4 ya 2, 15 dan PPN melalui aplikasi Ibu Pot Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi setiap bulan, jangan sampai telat atau tidak dilapor. Karena sejak itu diberlakukan, maka setiap bendahara yang tidak melaporkan atau terlambat melapor tentu akan dikenakan sanksi, baik denda maupun sanksi administrasi. Nah, ini studi kasus ya. Ini coba kita baca beberapa ya. Instansi pemerintah JET menyewa ruangan untuk kegiatan bimbingan teknis bendahara di gedung milik PTY sebesar 50 juta. Ya. Pemesanan ruangan tersebut dilakukan melalui Marketplace X yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi Z dengan menggunakan uang persediaan. Bagaimana pemotongan dan pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Seperti pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, si instansi pemerintah JET ya bayarnya pakai uang persediaan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini transaksi yang masuk kategori dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Karena apa? Karena atas transaksi tersebut sudah dipotong dengan PPh pasal 22 oleh Marketplace X. Seperti itu. Nah, ini studi kasus yang kedua. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, terlalu banyak tabel-tabelnya. Nah, kita langsung ke studi kasus 3. Instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembelian alat tulis kantor senilai 10 juta rupiah, belum termasuk PPN dari Tuan Bintang. Bagaimana pemotongan atau pemungutan PPh-nya jika Tuan Bintang menyerahkan atau tidak menyerahkan surat keterangan? Nah, jawabannya, jika Tuan Bintang menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dikali 10 juta. Ya, jadi kalau misalnya Tuan Bintang ini masuk kategori UMKM, tentunya dia bisa mengajukan surat keterangan PP 23 karena dia UMKM ya. Ketika surat keterangan itu diserahkan ke bendahara instansi pemerintah, maka bendahara instansi pemerintah cukup memotong dengan tarif 0,5% dikali dengan nilai transaksi ya. Tapi jika Tuan Bintang tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23, maka instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali dengan nilai transaksi ya 10 juta. Jadi pajak yang dibayar tentunya lebih besar, yaitu 150 juta. Oke, ini banyak sekali studi kasus ya yang ada di sini, nanti bisa dibaca sendiri untuk memperjelas implementasi dari ketentuan PMK 58 maupun PMK 59. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk PMK 59 cukup ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Andi ya. Jadi boleh Bapak Ibu bendahara instansi pemerintah boleh menanyakan hal yang lain di luar ini juga boleh ya. Mungkin ada masalah di kantor atau yang belum terpecahkan sampai sekarang, tapi khusus untuk masalah perpajakan ya Bapak Ibu. Oke, saya tutup dulu. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, ya silakan disampaikan. Silakan
pencet tombol raise hand atau juga boleh melalui kolom chat ya. Mungkin Pak Fauji ya. Pak Fauji ini pertama kali join tadi dari pagi. Pak Fauji ada pertanyaan? Pak Fauji ini dari kantor Camat Tembesi ya Pak ya. Bagaimana Pak Fauji? Ada hal yang mau disampaikan atau pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Atau geser ke sebelahnya ke Pak Yulianto nih. Gimana Pak Yulianto? Apa kabar aplikasi Ibu Buat Unifikasi, ada kendala? Oh, tidak ada Pak sementara. Tidak ada Pak ya. Jadi lapor setiap bulan tepat waktu ya Pak ya. Yang untuk bulan April belum Pak. Kemarin karena yang dari Bakauda untuk pengadaan barang dan jasanya itu pajaknya belum dikasih. Oh gitu. Iya, sampai saat ini. Oh gitu. Itu apa namanya yang belum dikasih oleh Bakaudanya itu bukti setor ya Pak ya? Iya, bukti setor yang ada NTPN-nya. Oh gitu, bukti setor ya. Bagian kan ada yang pakai nama dinas Pak. Kalau yang nama pakai perusahaan kan kita tidak setor, tidak lapor. Ya. Nah, tapi ada juga yang sebagian pakai nama dinas. Gitu. Pas itu untuk pasal berapa aja tuh Pak? PPH 22. 22 kan harusnya nama rekanan ya Pak ya? Kanan ya. Oh, jadi ada yang beberapa pakai NPWP dinas ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau yang jenis pajak lainnya ada Pak kendala? Sementara kayaknya belum ada Pak. Kalau di kantor Bapak apakah sebelumnya udah pernah menggunakan kartu kredit pemerintah Pak? Kartu kredit pemerintah belum ada Pak. Oh, ada ya? Iya. Ya baik. Karena yang seringnya sih di Bendara Instansi Pusat ya, itu sering kali itu pakai KKP. Ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Yulianto informasinya. Sama-sama Pak. Ya, kemudian kita sapa ini ya, siapa aja nih ya? Siapa nih Pak Andi kira-kira? Pada malu-malu semua ini. Kecuali Pak Fauji sama Pak Yulianto nih nggak pernah ini, dia selalu datang pagi. Lagi baca-baca. Amin. Pak Adi Wijaya mungkin ya? Oh, bukan. Jadi kalau lihat sih memang ada banyak yang baru, tapi mungkin mereka juga teman bapak-bapak ibu juga mungkin mau baca lagi lah, mereview lagi lah pada yang poin-poin yang biasanya terjadi di lapangan itu belum kelihatan gitu kan. Jadi kalau misalnya belum dicoba ini ya memang apalagi yang melalui elektronik tadi ya, pihak lain kalau belum dicoba ya belum kelihatan tuh lapangannya crashnya apa gitu kan. Jadi memang ada keterkaitannya. Satu lagi itu yang baru mungkin PPN yang itu NPWP yang dulu pakai NPWP rekanan, yang sekarang sesuai PMK 59 pakai NPWP bendahara instansi pemerintah. Hanya di poin di pasal berapa tuh di poin 7 itu cuma ada perubahan, nggak disebutkan perubahan sih. Jadi atas PPN itu yang dipungut oleh bendahara instansi pemerintah disetor dengan atas nama bendahara instansi pemerintah, tidak disebutkan situ NPWP atau apa. Tapi kalau dari slide yang ada di berseliweran itu perubahannya bahwa SSP itu dibuat dengan menggunakan NPWP dan atas nama bendahara instansi pemerintah. Jadi kalau selama ini kan pakai NPWP rekanan, sejak 1 Mei udah pakai NPWP bendahara instansi pemerintah. Nah, itu butuh penegasan. Takutnya nanti jadi perdebatan nanti. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin
Materi sudah bisa diupload, Pak Andi? Kita share lewat chat aja ya. Ya, silakan Pak Andi. Jika dikirim ke lantai 2. Nggak bisa, lu pakai itu. Bapak Ibu, nanti untuk materinya sendiri ya, kami share via WA ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau via kolom chat ini takutnya takutnya tidak kebagian semua. Mungkin ada yang sudah live duluan atau apa. Kalau di WA kan selalu ada di situ. Ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya kapan saja. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk materinya PMK 5859 kami share via WA bendahara. Ya Bapak Ibu ya, mohon dibaca karena ini berlakunya sudah 1 Mei 2022. Jadi sudah beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Mungkin Pak Andi ada tambahan? Kayaknya seperti itu aja dulu untuk sesi ini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti melalui kolom chat WA ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sudah coba di lapangan, kalau ada kesulitan boleh konsultasi melalui kolom chat WA ya. Baik, Pak Andi, terima kasih. Bapak Ibu bendahara instansi pemerintah, demikian kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas atensinya, waktunya. Semoga apa yang kita lakukan atau kita laksanakan pada hari ini merupakan suatu amal ibadah bagi kita, ya. Dan semoga apa yang kami sampaikan juga dapat Bapak Ibu tangkap, pahami, dan mungkin bisa dipraktekkan nantinya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan ya kepada Bapak Ibu semua. Kami akhiri kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kirim ya. Jadi siapa yang kirim penyuluh pelayanan? Yang itu